Shalom, perkenalkan nama saya Andre Langoy. Saya mahasiswa SCT Rumah Murid Kristus semester 4 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Dan pada saat ini saya akan menyelesaikan tugas video dalam mata kuliah Spiritualitas 2 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Pendeta Dr. David Livingstone Araro, Master Teologia, dengan judul materi yaitu Hamba Tuhan dan IT atau sering kita kenal dengan teknologi. Nah, pertama-tama kita akan mencari tahu tentang arti teknologi terlebih dahulu. Pengertian tentang teknologi yaitu cara dan alat yang digunakan untuk mengerjakan atau menghasilkan sesuatu secara efektif dan efisien. Jadi teknologi membantu manusia untuk mempermudah dalam mengerjakan sesuatu secara cepat dan bagus. Nah, di dalam kitab Daniel 12 ayatnya yang keempat, telah dinubuatkan bahwa di akhir zaman pengetahuan manusia akan bertambah, yaitu teknologi. Penemuan teknologi oleh manusia dari tahun ke tahun terus berkembang, dan menurut penelitian pada tahun 2020 sampai saat ini terjadi peningkatan penemuan teknologi yang sangat pesat, yaitu 6 jam per satu penemuan. Hal ini tentunya menggenapi apa yang telah dinubuatkan oleh Daniel. Nah, mengapa harus ada teknologi? Dalam kitab Kejadian 1 ayat yang ke-28 dan Kejadian 2 ayat 15 disebutkan bahwa Allah memberikan mandat atau kepercayaan kepada manusia untuk menguasai, mengelola, serta melestarikan alam. Nah, ini adalah cara Allah untuk membuat manusia berkembang dalam bidang apapun, termasuk dalam bidang IT, yaitu teknologi. Jadi teknologi diberikan Allah kepada manusia sebagai bukti bahwa Allah percaya kepada manusia. Allah menghargai manusia dan membantu manusia agar mampu hidup dalam rencana Allah. Tetapi seiring berkembangnya zaman, teknologi berubah menjadi jahat karena teknologi menjadi daya tarik yang lebih indah daripada Tuhan, sehingga membuat hidup manusia jauh dari Tuhan. Dan teknologi sering menggantikan Tuhan dalam hidup manusia. Mengapa teknologi menjadi jahat? Berikut kita akan belajar dari Kain dalam kitab Kejadian 4 ayat 16-22. Kata pergi dalam ayat 16 mengartikan bahwa Kain menjauh dari hadirat Tuhan, atau dengan kata lain Kain memberontak terhadap Tuhan. Kemudian Kain mendirikan sebuah kota yaitu Henok sesuai nama anaknya. Dan dari keturunan Kain inilah lahir segala ahli tukang konstruksi, baik besi maupun perunggu dan lain-lain. Nah, teknologi menjadi jahat dalam Alkitab terdapat juga dalam Kejadian 11 di mana manusia berusaha membangun menara Babel untuk menentang Tuhan. Dari sinilah teknologi dalam diri manusia muncul, di mana manusia membuat batu bata sebagai pengganti batu lewat teknik membakar batu dan menggunakan gala-gala sebagai pengganti tanah liat atau lebih dikenal sekarang dengan semen. Nah, teknologi menjadi jahat semata-mata hanya karena manusia yang ingin mencari nama agar terlihat lebih dari orang lain. Sebenarnya tidak ada yang salah dari mencari nama. Semisalnya seorang pebulu tangkis memenangkan sebuah pertandingan, tentunya namanya akan menjadi harum bagi banyak orang, terlebih bagi negaranya. Apa yang salah dengan mencari nama? Dalam Kejadian 11, sebenarnya manusia mencari nama untuk dirinya sendiri, agar diakui oleh banyak orang lewat membangun menara yang ujungnya sampai ke langit untuk menyaingi Allah. Dari hal inilah mentalitas Lucifer yang ingin menyaingi Allah muncul dalam diri manusia, tanpa manusia sadar bahwa Allah adalah Tuhan atas langit dan bumi. Itu di dalam Mazmur 8 ayat 1, 57 ayat 5, dan Mazmur 108 ayat 5. Nah, aplikasi teknologi dalam hidup manusia memiliki pengertian yaitu hidup jauh dari Tuhan tidak menghilangkan kemampuan manusia untuk menciptakan dan mengembangkan teknologi. Hidup jauh dari Tuhan membawa manusia untuk menciptakan teknologi yang humanistik dan hedonistik. Hidup jauh dari Tuhan akan membawa manusia salah arah, kacau, disorientasi, atau teknologi menjadi Tuhan. Nah, kita harus sadar akan hal ini bahwa Tuhan akan meluaskan teknologi sampai pada batas waktu tertentu. Bila sudah berlebihan, Ia memiliki kuasa untuk mengintervensi manusia lewat teknologi.
Berikut kita akan belajar tentang apa sebenarnya prinsip dalam penggunaan teknologi. Yang pertama, manusia dapat menggunakan teknologi untuk melaksanakan amanat Tuhan secara efektif dan efisien. Itu kita bisa lihat dalam Matius 28 ayat 9. Dan yang kedua, penggunaan teknologi seharusnya berawal dari rasa bersyukur dan berakhir pada memuliakan Tuhan, sehingga teknologi tidak menjadi Tuhan dalam hidup kita manusia. Poin yang ketiga, hubungan yang benar dengan Tuhan akan menolong kita menggunakan teknologi secara benar. Nah, untuk itu, pergunakanlah teknologi yang Tuhan telah berikan kepada kita dengan sebaik mungkin, sehingga teknologi tidak menjadi hambatan dari setiap rencana Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya.